Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi. Maka Pancasila berarti berbatu sendi 5 atau memiliki 5 unsur. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikian, sila ini adalah konstitusi mengamatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan yang diserahkan kepada rakyat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat ini merupakan pedoman demokrasi Indonesia. Hakikat nilai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, artinya sekelompok orang yang hanya berdiam dalam satu wilayah. Namun, kerakyatan dapat diartikan juga sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi yang dipimpin oleh rakyat itu sendiri. Kepentingan suatu rakyat dilaksanakan dengan kesadaran, jujur dan bertanggung jawab melalui tindakan yang baik yang berasal dari hati nurani. Permusyawaratan yang berarti sebagai cara khusus pada sebuah kepribadian. Indonesia yang membentuk rumusan atau memutuskan hal yang berdasarkan pada kehendak rakyat dengan tercapainya suatu keputusan yang berpendapat dan mufakat. Rakyat dalam NKRI di sini bertugas menjalankan sebuah keputusan dengan jalan yang musyawarah, yang dipimpin oleh pikiran yang sehat dan bertanggung jawab, serta baik. Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan ketatanegaraan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau sebagai jiwa, dasar dan tujuan bangsa Indonesia yang berarti dalam melangsungkan kehidupannya, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Segala aspek dalam kehidupan bernegara memiliki kewajiban untuk merujuk dan tunduk pada Pancasila dalam ketatanegaraan. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, sebagai ideologi, sebagai cita hukum, dan sebagai pemersatu masyarakat dan pemersatu bangsa. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan tersebut mutlak dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara sudah tentu menjadi cerminan ataupun jiwa dari masyarakat dan bangsa Indonesia dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai falsafah atau pandangan hidup sesungguhnya merujuk pada suatu sikap hidup tertentu yang semua itu didapatkan setelah melalui berbagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri yang diyakini akan kebenarannya. Pancasila sebagai ideologi dalam pemahaman umum merupakan suatu cita-cita, yaitu ajaran atau pemikiran yang dibuat atau dirumuskan, bersifat tetap sehingga menjadi dasar tujuan dan harapan bagi yang mengakuinya. Pancasila sebagai cita hukum berarti segala bentuk hukum harus berdasarkan pada Pancasila. Pancasila sebagai asas pemersatu dan kesatuan Indonesia. Terbentuknya suatu bangsa pada umumnya dilatar belakangi oleh adanya kesamaan suku, agama, dan adat dalam suatu masyarakat bangsa. Cita-cita kefilsafatan yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, kerakyatan merupakan suatu cita-cita kefilsafatan bahwa negara pada hakikatnya adalah untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu, kerakyatan merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi. Adapun cita-cita kefilsafatan ini ada dua macam, yaitu demokrasi politik, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di bidang politik, demokrasi sosial ekonomi, dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara di bidang sosial ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kemudian ada permusyawaratan atau perwakilan. Pengertian demokrasi itu tidak bisa dilepaskan dengan pengertian permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan pengertian demokrasi politik. Maka demokrasi politik ini merupakan syarat mutlak bagi tercapainya kerakyatan.
Realisasi sila keempat dalam menyelenggarakan pemerintah negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar hukum utama untuk mengatur segala aspek di dalam kehidupan bernegara. Melalui sila keempat hendak menjunjung dan mengakui adanya rakyat yang meliputi keseluruhan lingkungan, daerah, atau negara. Dan ini merupakan sesuatu yang berasal dari rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat. Nilai ini hendak mengatakan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan yang memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia melalui musyawarah dan mufakat. Nilai dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan hendak menekankan beberapa poin berikut. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat meliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, dengan tekad baik dan bertanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Keenam, musyawarah dilakukan dengan sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Masuk dalam implementasi sila keempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini juga mempertegas bahwa asas dan pemerintahan Indonesia didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, implementasi atau penerapan yang dilakukan oleh sila keempat lebih berbijaksana dalam musyawarah untuk mufakat. Hal ini adalah poin penting untuk mengatakan bahwa seluruh tumpah darah negara ini harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan cara bijaksana untuk kemakmuran dengan semangat kebersamaan. Musyawarah untuk mufakat ini merupakan cerminan dari sila keempat. Pengambilan dalam keputusan melalui musyawarah diliputi oleh rasa kekeluargaan yang dimana sehingga perselisihan karena perbedaan pendapat dapat dihindari. Di sini kelompok mengambil satu contoh, yaitu mengenai penerapan kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna. Poin yang pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Dalam hal ini, organisasi berdampak baik apabila semua memiliki sikap tidak memaksakan kehendak orang lain. Poin yang kedua, menyampaikan saran atau usul. Di dalam mengambil suatu keputusan, harus mengutamakan yang adanya kepentingan bersama. Dalam hal ini, usul atau saran harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan apabila usul dan saran itu tidak diterima, tidak boleh marah dan harus tetap mendukung usul dan saran yang sudah disepakati bersama. Poin ketiga, mempunyai sikap yang menghargai serta menghormati terhadap orang lain. Di dalam sebuah organisasi Karang Taruna, setiap anggota diharapkan mempunyai sikap menghargai orang lain agar musyawarah yang dilaksanakan akan berjalan dengan baik dengan adanya persetujuan bersama. Baiklah, kita akan masuk pada bagian analisis kritis. Di dalam sila keempat ini juga bisa kita cermati bahwa makna yang terkandung di dalam nilai-nilai kerakyatan, yaitu sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, kita memiliki kedaulatan di dalam bernegara, yaitu di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Keputusan yang diambil oleh rakyat juga berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang bersifat kekeluargaan, sehingga menghasilkan keadaan yang baik demi mewujudkan serta menumbuhkan, mengembangkan tingkat kesadaran di dalam mengelola lingkungan hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dengan ini juga kita dapat melihat tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang hidup di tanah air ini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk menghargai pendapat dan pandangan orang lain, yaitu dengan tidak memaksakan kehendak pribadi, tetapi menjunjung tinggi kepentingan bersama demi terwujudnya kemakmuran yang ada di Indonesia. Ini juga menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara menumbuhkan sikap bela negara untuk mengelola lingkungan hidup bermasyarakat di Indonesia. Kita akan masuk dalam refleksi teologis. Sila keempat dalam Pancasila yakni kerakyatan, di mana yang mengungkapkan kesadaran dan cita-cita para pendiri Republik Indonesia bahwa kedaulatan untuk mengatur bangsa Indonesia ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa.
Pancasila merupakan asas dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai ideologi terbuka karena di dalamnya ditemukan nilai-nilai yang memersatukan bangsa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak berbeda dengan Alkitab yang merupakan pedoman bagi seluruh umat Kristiani dalam menjalankan kehidupan rohaninya. Sila keempat mengingatkan kepada kita semua agar dalam melakukan sesuatu, hendaknya kita selalu dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, serta menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan bermusyawarah. Tentang hikmat dan kebijaksanaan, Alkitab menceritakan tentang Raja Salomo yang memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-27. Dan Alkitab menjelaskan bahwa untuk mendapat hikmat kita harus memintanya kepada Allah yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Sedangkan penyelesaian masalah dengan permusyawaratan juga beberapa kali dilakukan dalam Alkitab, dan salah satunya adalah pemilihan Matias untuk menggantikan Yudas Iskariot yang dilakukan oleh para rasul, yang terdapat juga dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita masuk dalam kesimpulan, Pancasila sebagai dasar negara ideologi, pandangan dan falsafah hidup, serta sebagai pedoman bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Hakikat nilai-nilai Pancasila memiliki makna dan arti dalam setiap sila Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah isi dari sila keempat. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang artinya sekelompok orang yang hanya berdiam dalam satu wilayah, namun kerakyatan juga dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat itu sendiri. Hikmat kebijaksanaan berarti sebuah pikiran yang sehat dengan cara mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan yang berarti berbagai cara khusus pada sebuah kepribadian Indonesia yang membentuk rumusan untuk memutuskan yang berdasarkan pada kehendak rakyat. Perwakilan artinya sebuah sistem prosedur yang mengusahakan tindakan rakyat dalam mengambil keputusan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Karena itu, pemerintah menggunakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, saling menghormati setiap pendapat dan menghargai keputusan. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban agar warga negara Indonesia mendapatkan kedudukan dan hak yang sama, tidak dibeda-bedakan.